Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali dengan saudara. Satu minggu telah kita lalui, penyertaan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara sekalian. Bahkan berkat Tuhan senantiasa baru setiap harinya. Kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita saat ini. Mari siapkan hati kita malam ini saudara. Kita mau datang sama Tuhan. Kita memulai program suplemen jiwa malam ini. Bapak terima kasih. Kasih-Mu, anugerah-Mu dan kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu telah kami rasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kami hingga malam ini ya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Kami memberikan hati kami, hidup kami untuk sembah Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu malam ini ya Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Bapa. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku agungkan, ku muliakan nama-Mu. Ku tinggikan Kau Yesus, selama-lamanya Tuhan bagiku. Ku bersyukur sebab Kau baik dalam kehidupanku. Setiap hari pernah Kau lupakan aku Tuhan, kekuatanku. Kau yang mampukan aku Tuhan Yesus, menghadapi setiap badai permasalahanku, menghadapi setiap persoalanku. Sanggup bersama-Mu Tuhan, Kaulah perisai bagiku. Kaulah tempat perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bicara ya Tuhan, dengan batu Roh Kudus kami boleh pahami setiap firman-Mu dengan bahasa yang sangat mudah, dan kami boleh lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Satu minggu telah berlalu saudara. Bahkan kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada untuk saudara saya. Kita lanjutkan pembahasan kita malam ini ya. Mazmur pasal 3 sudah kita bahas dalam 2 episode ya. Mazmur 3 1 sampai 3, lalu Mazmur
3, 4, dan 5. Malam ini kita masuk dalam Mazmur 3 ayat 6 sampai ke 7, saudara. Ya, Mazmur 3 ayat 6 sampai ke 7. Yang bawa Alkitab boleh baca sama-sama dengan saya. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pemazmur pada ayat ke-6 memulai kalimatnya dengan aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Kalau saya mau tanya kepada Bapak Ibu malam ini yang bersama dengan saya di live chat ya, ataupun nanti siaran tunda, saya mau tanya, seberapa baik dari kita setiap malam tidurnya itu pulas, sudah nyenyak, sehingga ketika bangun pagi, kamu merasakan tubuhmu segar, sehat, ya, fresh gitu ya. Bukan berapa jam kamu tidur, atau berapa lama saya tidur, tetapi berapa kualitas tidurmu, itu terpenting, saudara. Banyak orang tidur berjam-jam, tetapi ketika dia bangun, badan masih pegel-pegel, saudara. Bahkan merasa bahwa ada, kayak gue tidur ayam tadi malam. Padahal durasi istirahatnya lama, saudara. Ternyata bukan durasi yang menentukan, tetapi kualitas dari tidurmu. Kualitas tidur itu didapati ketika hatimu tenang, pikiranmu tenang, dan kau merasa nyaman sebelum tidur, bahkan tidak punya beban masalah yang berat, sehingga pikiran itu tidak menghantui tidurmu, bahkan ke dalam mimpimu, itu bisa-bisa jangan-jangan masalahmu ke bawah dalam mimpi, saudara. Ya, saya banyak dapati ketika orang sedang konseling sama saya, tanya, Pak, obat tidur yang nyenyak itu bagaimana, Pak? Apakah saya beli pil lelap yang dijual di pasaran, atau saya beli obat-obatan dokter penenang sehingga saya bisa tidur, katanya. Ketika diminum obat dokter pun dia tidak bisa tidur, sudah. Berarti ada masalah yang belum dia bereskan, masalah yang belum berani dihadapi, sehingga beban itu membawa stressing di dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam hatinya, gundah gulana, sehingga dia tidak merasa secure, aman, rest ketika dia tidur, saudara. Pemazmur ingatkan kita pada kalimat pada ayat ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Ya, banyak orang sudah coba berbaring dengan kasur pakai king coil, bantal pakai bulu angsa, saudara ya. Lalu bolak-balik, banyak pola, gelubah. Kenapa? Karena ketika dia mulai berbaring, dia pun tidak merasa ngantuk, saudara. Tapi di sini digambarkan aku membaringkan diri lalu tidur. Berarti kalau saya mau bilang bahasa sehari-hari saya bilang ini, berarti si Daud ini pelor, saudara. Pelor apa sih, Pak? Nempel molor, saudara. Dia merasa secure, dia merasa tenang, dia merasa bahwa ada yang menjaga dia. Dia nggak takut, saudara. Ini gambaran bahwa si Daud ini benar-benar tenang, saudara. Rest. Karena pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas bahwa ketika dia bersama sama Tuhan, dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Dia punya keyakinan masalah itu lebih besar ataupun Tuhannya lebih besar. Bahkan Daud memastikan bahwa Tuhannya jauh lebih besar pada masalahnya. Sehingga dia punya statement yang keluar dari mulutnya, Tuhan adalah perisaiku. Ya, kita bahas pada episode sebelumnya, saudara. Pada episode ini dibuka dengan aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun. Berarti kan dia tidur nggak kebablasan juga, saudara. Bukan dia tidur meremata bablas sampai nanti bangun-bangun dia, loh, saya sudah di sorga. Ini menggambarkan bahwa kenyamanan tidur Daud itu berkualitas, saudara.
Dia menaruh masalah itu benar-benar ke Tuhan. Dia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai shield-nya, arm-nya, sebagai defense pertahanannya, sehingga dia benar-benar dia bersembunyi di belakangnya Tuhan. Karena Tuhan sebagai perisai dia, shield-nya dia tadi. Makanya aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku, saudara. Ayat ini menggambarkan dan mengandung makna tentang keyakinan, perlindungan, dan kekuasaan yang datangnya hubungan dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan yang begitu erat, sehingga ada bonding yang terbentuk antara Daud dan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa hubungan itulah yang membuat Daud itu mengenal Tuhannya dengan benar, saudara. Pertanyaan saya malam ini, sudahkah engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, saudara? Jangan-jangan kau cuma jadikan Tuhan sebagai satpammu. Kalau engkau mau pergi, Tuhan jaga aku, Tuhan. Jangan-jangan kau menjadikan Tuhan sebagai ATM-mu. Tuhan, aku gak punya uang, Tuhan. Aku butuh uang hari ini. Atau jangan-jangan Tuhan kau jadikan penjaga rumahmu. Banyak hal lagi kita memposisikan Tuhan sebagai suruhan kita, saudara. Tapi pernahkah saudara menjadikan Tuhan itu sahabat saudara? Menjadikan pribadi Tuhan itu sebagai pribadi yang benar-benar kau percaya sungguh-sungguh untuk menjaga dirimu. Kau berlindung dalam naungannya. Kau punya hubungan yang baik, saudara. Sering komunikasi, hubungan terjadi kadang ada komunikasi, saudara. Atau cuman kau jadikan Tuhan sebagai tempat kau laporan saja. Bangun pagi, doa Tuhan, aku mau pergi bla 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 bla, selesai. Lalu pergi. Berarti kalau kau jadikan seperti gaya doamu, berarti cuma hubungan satu arah. Komunikasi itu terjadi karena bukan monolog, tapi dialog, saudara. Ada hubungan, ada komunikasi dari dua pribadi antara saudara dan Tuhan yang saling bersaut-sautan. Kau bertanya sama Tuhan, maka dia menjawab. Kau berdoa sama Tuhan bahwa pujianmu, maka dia akan menjawab, saudara. Kalau hubungan tidak pernah kau bangun, ya saudara, niscaya bagi saya mustahil kau punya ikatan batinmu dengan Tuhanmu. Daud punya ikatan batin ini dengan Tuhan. Maka dia bisa tidur dengan tenang, pikirannya rest, hatinya rest, dia tidur dengan nyenyak, dia bangun sebab Tuhan menopang aku. Keren banget nih si Daud ini. Ya. Yang saya coba pelajari ada beberapa poin. Keyakinan dan ketenangan. Daud punya ini dalam ayat 6. Dia punya keyakinan, dia punya ketenangan. Daud menggambarkan tingkat keyakinan dan ketenangan yang besar kepada Tuhannya. Dia membaringkan diri tidur dengan damai. Ya. Karena dia yakin bahwa Tuhan akan menjaganya bahkan saat ia tidur. Berarti kan Daud tidurnya di dalam pelarian tidak membutuhkan kasur yang mahal. Nggak mungkin dia bawa spring bed, saudara. Nggak mungkin dia bawa selimut dengan bulu binatang yang tebal, saudara. Nggak mungkin dia bawa bantal yang mahal, bantal istana dia. Dia tidur cuman beralaskan pakaian yang dipakai, jubahnya. Mungkin dia tidur beralaskan bantal berupa batu atau kayu. Keras sekali, saudara. Tapi dia bisa damai. Dia bisa tenang, dia bisa rest, saudara. Banyak kesempatan saya tidur pun tidak membaringkan diri di kasur, saudara. Saya bisa kadang tidur dalam keadaan posisi duduk naik KRL, ya. Saya bisa begitu lelap, ya. Waktu saya ke Solo naik kereta dengan teman-teman Dewey, ya. Saya bisa tidur dengan tenang, ya, hanya menyendarkan kepala saya ke bagian kaca kereta, saudara.
Banyak tempat saya bisa tidur dengan tenang. Ketika bangun, saya rest, saya tenang, saya segar, saudara. Berarti kan bukan masalah tempat di mana kau tidur, tetapi di mana tempat kau melabuhkan kepercayaanmu, imanmu kepada siapa. Kau menjadikan Tuhan itu sebagai sahabatmu, tempat perlindunganmu, perisaimu, atau bagaimana, saudara? Daud lakukan ini sehingga dia punya keyakinan dan ketenangan ketika dia tidur, saudara. Saya mau tanya malam ini, masih awal bulan. Waktu akhir bulan kemarin, kan Agustus 5 minggu. September ini pun 5 minggu. Biasanya ada 4 minggu dalam 1 bulan. Gajimu itu fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi ada ekstra minggu kelima. Bagaimana 1 minggu tambahan itu? Stres gak? Gaji cuma cukup 4 minggu, tiba-tiba bulan ini 5 minggu. Kartu kredit pun jebol nggak? Kau berpikir, pertengahan bulan saya pakai kartu kredit dulu lah. Nanti saya bayar pas lagi gajian. Tapi pas ketika sudah gajian, biasanya kau nggak membayarkan full tagihan yang kau pakai. Kau biasanya bayar cuma minimum payment saja. Sehingga pokoknya masih ada, tapi yang kau bayarkan cuma bunganya saja. Akan roll over beban itu. Bulan ke depan, masih 5 minggu kan, saya mau bilang di awal tadi. Pada pertengahan bulan kau pakai lagi. Menumpuklah itu tagihan. Yang kau bayarkan cuma minimum payment kembali. Akhirnya Bapak Ibu terlilit hutang, pada bulan berikutnya pusing. Sudah. Gak bisa bayar, ditelepon oleh pihak debt collector. Ya. Penagih hutang via telepon, surat kiriman ke rumah. Ya. Kau berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Ternyata nggak ada jawaban Tuhan. Kalau kau berkata sama Tuhan, Tuhan, kok doaku nggak dijawab Tuhan. Tuhan nggak dengar doaku ya. Tuhan nggak sayang sama aku ya. Aku punya hutang nih. Aku percaya Tuhan sanggup bayar hutangku. Iya, Tuhan sanggup bayar hutangmu, tapi kelakuanmu harus berubah dulu. Saudara. Bijaksanalah mengelola keuangan, saudara. Sehingga, kalau hidupmu tidak terlilit utang, kau bisa tenang tidurnya. Kau bisa tenang terima teleponnya dari orang lain. Jangan-jangan ada telepon masuk, aduh, jangan-jangan dari penagih hutang. Ada WA masuk nomor baru, aduh, jangan-jangan orang tagih hutang, ketakutan. Sehingga tidurmu tidak tenang, saudara. Ubah cara pengeluaran. Sehingga kau tidak punya masalah keuangan yang melilit saudara. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang saya dapatkan dalam ayat ini, bicara mengenai perlindungan Tuhan. Daud merasa bahwa Tuhan adalah penopangnya. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu berada di sisinya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kalau punya keyakinan akan iman ini, maka kau berkata pujian demikian, saudara. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menopang saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada menjaga dan memberikan perlindungan kepada dirimu, saudara. Begitu pula Daud. Pertolongan yang selalu nantiasa ada dalam segala situasi. Segala musim kehidupanmu, Tuhan ada bersamamu. Maka dia berkata, aku Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau, saudara. Dia tahu kapan saudara butuh dia. Dia tahu, sekalipun kau tidak minta sama dia, dia tahu kebutuhanmu apa. Dan apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu, kata firman Tuhan. Apalagi yang poin yang saya dapat dalam ayat ini Bapak Ibu. Ternyata ada poin ketidaktakutan. Banyak dari kita percaya sama Tuhan, iya.
punya iman sama Tuhan, iya, tetapi masih seringkali takut akan masalahmu, takut akan hari depanmu, takut gak punya jodoh. Kamu masih takut. Dia tahu yang terbaik bagi saudara. Takut gak bisa makan, takut gak punya rumah, dan masih banyak ketakutan lain yang sebetulnya tidak kau butuhkan hari ini, itu depan, saudara. Kita berkata, jangan engkau takut dan khawatir akan apapun juga. Dia siapkan makanan, minumanmu setiap hari. Ada daily bread yang Tuhan siapkan setiap harinya. Ada roti makanan setiap harinya. Sebab dia sudah berjanji sama kita. Maka aku percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkari janji-Nya bagi saudara saya. Ayat ini menggambarkan bagaimana iman yang kuat dalam Tuhan dapat mengatasi ketakutan dan menguatkan hati. Saya mau bilang, Daud berarti imannya ini teguh sama Tuhan. Dia totally depends on God. Dia benar-benar total mengandalkan Tuhan. Kalau saya mau bilang tentang iman, iman apa sih? Nah, seperti gambar ini. Kalau saya punya sebuah HP, ya, gadget saya ini bukan mahal, tapi nilainya tinggi sudah. Karena saya dipercayakan memegang sebuah HP yang kalau secara materi saya nggak bisa membelinya. Saya diberikan berkat ini kepada saya dari seseorang, lalu saya jaga HP dengan baik. Ketika ada kerewelan di HP saya ini, ya, saya sebisa mungkin merawat HP dengan baik, saudara. Saya servis, saya bersihkan, saya cas ketika baterai kosong, saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa HP ini adalah pemberian yang mahal bagi saya. Suatu saat saya pergi keluar kota, saya percayakan HP ini kepada sahabat saya lah. Saya mau bilang, Phileo. Terus, Phil, saya mau pergi ke pedalaman. Saya percayakan HP ini, kamu pegang ya. Lalu saya pergi seminggu ke pedalaman. Tetapi saya bawa HP yang kecil, yang cuma bisa telepon doang, atau SMS saja. Tapi setiap hari saya telepon, itu bisa 5-6 kali. Saya telepon, Phil, HP saya bagaimana, Phil? Sudah dicas belum? Phil, HP saya jangan lupa ya, dibersihkan ya, dilap ya, jangan kau pakai main-main Mobile Legend ya, gitu. Terus setiap hari saya telepon berkali-kali. Bagaimana kabar HP saya hari ini, Phil? Atau saya percaya Phil, satu minggu saya keluar kota, saya tidak pernah hubungi dia, tanya HP saya. Dari dua gambar ini, kalau saya mau tanya Bapak Ibu, yang mana yang selalu beriman? Yang A, satu hari 6 kali saya tanya sama Phil bagaimana HP saya. Atau yang B, selama saya pergi ke luar kota, saya percaya bahwa HP saya Phil jaga dan baik. Ya, jawaban yang B. Karena saya percaya HP saya di tangan yang tepat, maka saya tidak pernah ragu dan khawatir bahwa HP itu akan hilang ataupun dijual Phil. Bahkan saya yakin ketika saya pulang nanti, HP saya sudah penuh baterainya, tidak lowbat, bahkan syukur-syukur saya diisikan kuota oleh Phil, saudara. Itulah gambar tentang iman. Bagi saya iman inilah yang digambarkan oleh Daud pada ayat ini. Dia total percaya sama Tuhan. Ketika dia tidur, dia bangun, dia berkata, sebab Tuhan menopang aku. Dia nggak takut akan masalahnya, sebab masalah sudah diserahkan, melibatkan Tuhan. Masalah tersebut dalam kehidupan Daud, saudara. Seberapa banyak kita hari ini yang harusnya bagian Tuhan, kau ambil seluruhnya. Bagikan kepada Tuhan. Libatkan dia. Sertakan Tuhan dalam setiap masalahmu. Sertakan Tuhan dalam setiap tingkah lakumu, saudara. Sertakan Tuhan dalam imanmu, saudara. Sehingga kau bisa tidur nyenyak malam ini. Doaku, kau tidur malam ini nyenyak, saudara. Bangun besok pagi, tubuh segar, sehat. Bukan berapa lama kau tidur, tapi seberapa kualitas tidurmu dengan Tuhan. Lalu, secara keseluruhan,
Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keyakinan, pentingnya perlindungan dan ketenangan yang kita dapatkan, temukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Serta bagaimana iman saudara dapat mengatasi ketakutan di dalam menghadapi tantangan hidup, saudara. Nah, kalau khotbah yang paling banyak didengar di YouTube, media sosial, itu khotbah biasanya mengenai tantangan hidup setiap harinya, saudara. Mengatasi kesulitan, mengatasi problem keuangan, mengatasi patah hati, semuanya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pasti laku didengar, saudara. Kenapa? Karena manusia akan berkelut dengan kehidupan sehari-hari, saudara. Dengan baik. Tuhan ada di tengah masalahmu. Jangan khawatir dan takut, saudara. Ingat ketika murid-murid Yesus dalam kapal menyeberang Danau Galilea, ada angin syakal, ya. Semua murid ketakutan. Padahal sebelumnya waktu di daratan, murid-murid itu bersama Yesus melihat mujizat terjadi. Tapi ketika Yesus gak bersama-sama dengan mereka ketakutan, saudara. Ketika ada masalah, tantangan badai, tengah-tengah ada angin syakal. Tapi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus mencoba berjalan di atas air, saudara. Imannya kembali hidup. Iman kembali bangkit, saudara. Berarti kan selama Yesus bersama mereka, mereka punya iman. Tapi ketika Yesus meninggalkan mereka seolah-olah meninggalkan mereka iman kecut, saudara. Padahal Tuhan tahu mereka sedang tidur. Ini menggambarkan bahwa Tuhan ada bersama kita senantiasa. Tapi kau tetap takut akan masalah. Ketenangan bersama Tuhan merupakan ketenangan sejati. Berdasarkan Mazmur 3 ayat 6-7 ini, berbicara mengenai ketenangan yang membaringkan diri lalu tertidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Saya lupa tuh era 2000-an yang menyanyikan seorang musisi, ya. Udah tua tapi lagunya funky, agak-agak reggae, saudara. Menggambarkan bahwa orang ini di usia tuanya santai, saudara. Tidak neko-neko kehidupannya. Menikmati hidupannya, saudara. Sekalipun yang menurut saya tidak sekaya saudara. Tapi dia bisa menikmati hidupnya, saudara. Bagaimana dengan hidupmu hari ini? Bisakah kau nikmati hidupmu dalam keseharian bersama dengan Tuhan? Kalimat menopang pada ayat ke-6 dipakai kalimat samak bahasa Ibrani, menggambarkan gambaran bahwa Tuhan adalah dukungan atau sandaran yang memberikan kekuatan kepada orang yang percaya, sehingga mereka merasakan aman dan yakin dalam menghadapi tantangan atau ancaman. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup, saudara. Pada ayat ke-7 dibuka dengan kalimat demikian. Aku tidak takut. Udah dia tidur dengan tenang, dia tidurnya pules, dia punya kualitas hidupnya keren sama Tuhan. Dia bangun bilang, Tuhan menopang aku. Ya, baru melek mata, Tuhan menopang aku. Lalu imannya keren banget ini. Aku tidak takut. Berarti mimpi tadi malam, mimpi indah. Kalau mimpimu buruk, akan masalahmu basi, bangun pagi kecut imanmu, tawar hatimu, saudara. Berarti dia mimpi bersama dengan Tuhan. Dia punya kualitas yang keren dalam mimpinya. Ketika dia bangun, imannya sudah terjaga stabil, saudara. Aku tidak takut kepada puluhan ribu. Saudara, bahwa ketemu satu orang debt collector ketakutan. Ngumpet bilang sama anaknya, mama nggak ada, papa nggak ada ya. Terus saudara ngumpet di dalam rumah, ketika anakmu di depan rumah ada orang ketok-ketok, tanya, dek,
mamanya ada, Dek. Terus anak bilang ini kepada orang itu, Om, kata mama nggak ada. Ya orang tahu lah, saudara dalam rumah, anaknya jujur, kata mama nggak ada. Berarti kan saudara di dalam rumah, saudara. Daud punya iman statement keren banget ini. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalimat ini dipakai kalimat loira, saudara. Dalam bahasa Ibrani, loira itu ketenangan dan keberanian yang diberikan oleh keyakinan kepada Tuhan. Dia punya ketenangan, keberanian, karena dia yakin akan Tuhannya, saudara. Akan Tuhan yang sanggup menolong dia. Akan Tuhan yang sanggup menghadapi setiap musuhnya. Bahkan puluhan ribu orang, saudara. Saya mau bilang di episode sebelumnya, Daud berdoa dulu baru buat rencana. Karena dia tahu pasukannya itu pandai berperang. Dia tahu teknik berperangnya pasukannya. Tapi masalahnya adalah yang dihadapi adalah bukan pasukannya, tetapi anaknya. Saudara. Harus dengan cara yang berbeda. Kalau itu bukan anaknya, saya yakin dibabat oleh Daud. Gue lihat dia lawan, saudara. Tapi ini anaknya. Dia memakai strategi-strateginya Tuhan. Maka dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, lalu dia buat rencana. Tapi saudara, itu biasanya buat rencana dulu baru berdoa, dan berdoa itu rencana yang sudah buat, saudara. Ketika rencanamu gagal, kau salahkan Tuhan. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak berkati saya, Tuhan nggak dengar doa saya. Nggak, dengan Daud. Dia doa dulu, lalu dia buat rencana. Pray first and then make a plan. Saudara. Ayat ini mengajarkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan dapat menghilangkan rasa takut dalam situasi yang menakutkan ataupun berbahaya. Bagaimana dengan saudara? Kepercayaanmu kepada Tuhan, apakah rasa takutmu sudah hilang? Tapi manusiawi lah, Pak. Kalau saya takut, Pak. Betul. Tapi kalau kau ketakutan, berarti kau menganggap Tuhanmu itu nggak ada. Tapi kalau kau ketakutan, kau menganggap Tuhanmu itu mati. Sedangkan Tuhan kita itu hidup. Dan dia menyertai saudara sampai pada kesudahannya nanti. Ayo, bangkitkan iman malam ini, saudara. Dan saya percaya iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu harus punya hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga hubunganmu dengan Tuhan, kau dengar bukan hanya audible, tapi dari firman yang kau baca, dia bicara untuk saudara dan saya. Sehingga kau kuat, imanmu tumbuh, sebab kau hidup seperti yang firman Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Pastikan kau punya keyakinan, ketenangan, kau tidur rest malam ini, bangun pagi, segar kembali, kau tidak takut akan masalahmu yang akan kau hadapi esok hari, bahkan sepanjang minggu ini. Tutup kitabmu, datang sama Tuhan malam ini, saudara. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama bagi Tuhan. Di Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
ku diangkat dan dipulihkannya. Statement Daud ayat 6 sampai 7 bagi saya statement yang luar biasa. Dia membaringkan diri, kata Alkitab, lalu tidur. Dia bangun, dia berkata, sebab Tuhan menopang aku. Seberapa banyak dari kita yang tidurnya tidak nyenyak. Sekalipun kau sudah berjam-jam tidur, tapi kau tidak pulas tidurmu, sebab pikiranmu menghantui tidurmu, saudara. Seberapa baik dari kita, sekalipun kau tidur, memakai obat-obatan supaya kau bisa terlelap, tapi hatimu masih gundah gulana, masih penuh ketakutan. Pikiranmu berpikir, besok pagi bagaimana ya? Besok pagi aku ada masalah yang harus aku hadapi sangat berat, dan aku takut. Sehingga sepanjang malam itu kau tidak bisa tidur dengan tenang. Sekalipun durasinya panjang, sudah. Sehingga kau bangun tidurmu seperti kau tidur ayam, saudara. Tidak nyenyak, sebab pikiranmu kemana-mana berpikir. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ketika dia membaringkan diri, lalu tidur. Nggak pakai waktu lama, saudara. Dia bangun, dia punya statement yang luar biasa. Sebab Tuhan menopang aku. Berarti bukan bagaimana berapa lama dia tidur. Bukan di mana dia tidur dengan tempat tidur yang nyaman, yang seperti Bapak Ibu tidur setiap hari. Tidak pakai bantal yang nyaman, mungkin dengan bulu angsa yang Bapak Ibu beli. Mungkin Daud hanya pakai jerami ataupun pakai jubah dalam pelarian. Dia beralaskan itu, memakai batu ataupun kayu untuk alas bantalnya. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Ternyata kuncinya adalah dia tenang, dia aman, dia damai sejahtera, sebab dia punya keyakinan Tuhan adalah perisainya, dan Tuhan yang dia percaya melindunginya dari setiap mara bahaya. Ketika dia bangun, dia punya statement yang luar biasa kedua. Dia berkata, aku tidak takut sekalipun puluhan ribu orang mengepung aku. Pada sebelumnya, ayat 1 yang kita baca, Absalom dan pasukannya sedang mengejar Daud untuk ditangkap. Sebab Absalom menggulingkan pemerintahan Daud. Tapi ayat-ayat yang sebelum kita baca juga, dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, baru dia buat rencana. Bukan dia buat rencana dulu, lalu dia berdoa. Maka dia punya statement malam ini. Aku tidak takut, sekalipun puluhan ribu orang mengepung aku. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Kau percaya sama Tuhan, kau yakin sama Tuhan, tetapi ternyata kau masih dilingkupi oleh ketakutan yang seharusnya tidak perlu kau takuti, saudara. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Sebab dalam Yesus Tuhan selalu ada ketenangan, rahasia Tuhan. Dia berikan untuk saudara saya. Hari ubah pola pikirmu, sikap hatimu, imanmu. Harusnya iman yang radikal demikian. Kalau kau percaya sama Tuhan, maka kau meyakini penuh-penuh, sungguh-sungguh, dan kau tidak perlu takut malam ini, saudara. Tidur dengan tenang. Taruh masalahmu, libatkan Tuhan dalam masalahmu. Di live chat Tuhan Yesus ada beberapa permohonan doa yang sahabat-sahabat kami titipkan, kirimkan bagi kami berdoa. Ataupun nanti ada di nomor admin kami Tuhan yang mereka kirimkan pokok-pokok doa mereka, Tuhan Yesus. Jika mereka malu, Tuhan, di saran tunda, di kolom komentar juga teman ada beberapa pokok doa. Bapa lawat jauh mereka, Tuhan Yesus. Biarkan iman mereka diubahkan, Tuhan, terlebih dahulu. Selama ada Yesus, ada ketenangan dalam hati mereka.
Selama mereka punya Yesus, mereka tidak perlu khawatir dan takut. Sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan yang akan menjadikan kau pribadi perisai bagi mereka ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tekad Tuhan lepaskan, yang jalan untuk berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan program ini Tuhan berkati lebih sungguh lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa, banyak orang dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, setiap taburan benih persembahan yang mereka tabur bagi pelayan kami Tuhan, kami percaya menjadi berkat untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, ada kolom QRIS ya, barcode yang teman-teman bisa taburkan untuk menopang pelayanan di Ministry JKT The Way. Sampai jumpa minggu depan, pastikan imanmu tidak takut lagi. Shalom, Tuhan berkati.